Hidup di dunia hanyalah sebentar. Setiap detik adalah lembaran kosong yang bisa kita isi dengan cerita indah, amal kebaikan, dan doa yang tulus. Allah tidak pernah memberi ujian untuk menjatuhkan hambanya, melainkan untuk meninggikan derajat dan membersihkan hati. Mari kita merenung bersama, agar hidup kita tidak hanya menjadi perjalanan singkat, tapi juga bekal menuju keabadian. Sebelum kita mulai merenung bersama, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah hidup yang singkat ini kita isi dengan amal yang akan menemani kita di akhirat? Ataukah kita masih sibuk mengejar dunia yang fana, hingga lupa bahwa setiap detik adalah kesempatan menulis cerita indah? Karena setiap renungan bisa membuka pintu cahaya, setiap kata bisa menjadi pengingat untuk kembali pada Allah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan renungan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like bila Anda merasa tersentuh, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap kisah dan nasihat Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya, untuk apa aku hidup? Dunia ini terasa panjang, namun sejatinya ia hanya sebatas singgahan. Kita sering sibuk menulis cerita dunia, padahal cerita akhiratlah yang abadi. Allah memberi kita pena bernama hati, dan kertas bernama kehidupan. Apa yang kita tulis hari ini, kelak akan dibacakan di hadapan seluruh manusia. Ujian yang datang bukanlah tanda benci, melainkan tanda kasih. Allah ingin melihat apakah kita tetap bersyukur saat sempit, dan tetap sabar saat berat. Betapa indahnya bila setiap luka kita tulis sebagai doa, setiap air mata kita abadikan sebagai pahala. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi selalu bisa indah bila kita dekat dengan Allah. Mari jadikan dunia sebagai ladang amal, agar cerita kita kelak dibacakan dengan senyuman. Hidup bukan sekadar hitungan hari, tapi tentang makna yang kita tanam di setiap langkah. Setiap pagi adalah halaman baru yang Allah beri untuk kita isi. Ada orang yang mengisinya dengan keluh kesah. Ada pula yang menulisnya dengan doa dan syukur. Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Dia memberi kita petunjuk lewat Al-Quran. Bila kita merasa tersesat, itu tandanya kita butuh kembali membaca ayat-ayatnya. Dunia ini sementara, namun setiap amal bisa menjadi abadi bila diniatkan karena Allah. Kita sering mengira ujian adalah beban, padahal ia adalah undangan untuk lebih dekat dengannya. Setiap kesedihan yang kita jalani, ada hikmah yang Allah sisipkan dengan lembut. Betapa banyak manusia yang tampak bahagia di dunia, namun gersang di hati karena jauh dari Allah. Dan betapa banyak yang diuji dengan kepedihan, namun wajahnya bercahaya karena sabar dan tawakal. Dunia hanyalah jalan setapak menuju negeri yang sesungguhnya. Apa yang kita bawa ke akhirat bukan harta, bukan jabatan, tapi amal dan doa. Allah tidak menilai hasil yang besar, tapi keikhlasan yang murni. Kadang amal kecil dengan hati tulus lebih berat timbangannya daripada amal besar yang penuh ria. Dunia hanyalah percikan, akhirat adalah samudra. Maka jangan tertukar arah. Kita boleh bekerja keras untuk dunia, tapi jangan pernah lalai dari persiapan akhirat. Hidup indah bukan karena banyak harta, tapi karena hati yang selalu ingat Allah. Ujian hidup tak pernah salah alamat, ia datang sesuai dengan kemampuan kita. Allah ingin kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada doa dan tawakal. Maka tulislah kisah hidupmu dengan tinta sabar, syukur dan doa. Karena itulah yang akan dibacakan di akhirat. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan singkat. Sebuah jalan kecil yang mengantarkan kita pada persinggahan abadi bernama akhirat. Kita sering lupa bahwa dunia hanyalah sementara. Padahal Al-Quran telah berulang kali mengingatkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di sisi Allah. Bayangkan, setiap pagi yang kita lalui sebenarnya adalah lembaran kosong yang Allah titipkan. Kita bebas menuliskan apa saja di atasnya. Apakah akan kita isi dengan syukur, amal, atau justru keluhan dan kelalaian? Allah tidak menciptakan dunia ini tanpa tujuan. Setiap detik yang kita jalani, setiap langkah yang kita ambil, adalah bagian dari ujian. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk mengukur sejauh mana kita mampu tetap teguh di jalannya.
Betapa indahnya bila kita menyadari bahwa setiap ujian sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tidak ingin kita berjalan sendirian, maka dikirimkanlah cobaan agar kita kembali mencarinya. Terkadang kita bertanya, mengapa aku yang diuji? Mengapa aku yang harus menanggung ini semua? Namun sesungguhnya, Allah memilih kita karena Dia tahu kita mampu. Dia tidak akan membebani hambanya di luar batas kesanggupannya. Saat kita merasa hidup begitu berat, justru disitulah peluang kita untuk meninggikan derajat. Kesabaran kita, keteguhan kita, akan ditulis oleh malaikat sebagai amal yang abadi. Dunia hanyalah tempat singgah. Kita boleh menghiasinya, tapi jangan sampai lupa bahwa kita tidak menetap selamanya. Rumah yang sesungguhnya bukan di sini, melainkan di akhirat. Maka tidak ada ruginya bila kita mengisi dunia ini dengan amal kebaikan. Satu senyuman, satu sedekah, satu doa kecil, semuanya akan Allah abadikan sebagai bekal menuju kampung akhirat. Kita mungkin merasa bahwa amal kita kecil dan tak berarti, padahal Allah menilai dari hati yang ikhlas, bukan dari besar atau kecilnya perbuatan. Amal kecil dengan hati yang tulus bisa lebih berat timbangannya daripada amal besar yang penuh riya. Kadang kita iri dengan orang lain yang tampak bahagia, kaya, dan lapang. Padahal bisa jadi mereka sedang diuji dengan kelapangan yang membuat lupa. Sedangkan kita diuji dengan sempitnya keadaan agar hati lebih dekat pada Allah. Dunia hanyalah percikan, akhirat adalah samudera. Jangan sampai kita sibuk berenang dalam percikan kecil, lalu lupa menyiapkan perahu untuk menyeberang samudera luas yang menanti. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kesunyian paling gelap sekalipun, Dia ada. Dia melihat setiap air mata yang jatuh, mendengar setiap doa yang terucap, dan mencatat setiap usaha yang kita lakukan. Maka jangan merasa sendiri. Jangan merasa ditinggalkan. Hidup ini adalah kesempatan menulis kisah indah, dan setiap halaman yang kita isi akan dibacakan kembali di hadapan Allah kelak. Setiap orang memiliki cerita masing-masing. Ada yang penuh ujian, ada yang penuh nikmat. Tetapi satu hal yang sama, semua akan kembali kepada Allah, dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka mari kita tulis kisah hidup ini dengan tinta sabar, syukur, dan doa. Jangan biarkan lembaran kita kosong, jangan biarkan ia ternodai oleh kelalaian. Karena cerita hidup yang indah bukan tentang dunia yang gemerlap, tapi tentang hati yang selalu ingat Allah. Kita sering mendengar, dunia adalah ladang untuk menanam amal, sementara akhirat adalah tempat memanen. Jika benih yang kita tanam penuh kebaikan, maka panen kita akan berlimpah dengan kebahagiaan abadi. Namun bila yang kita tabur adalah kelalaian, bagaimana mungkin kita berharap hasil yang indah? Waktu berjalan begitu cepat. Satu hari berlalu, lalu berubah menjadi minggu, bulan, bahkan tahun. Tanpa terasa, kita semakin dekat pada ujung perjalanan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk pulang? Hidup bukanlah tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, melainkan tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Apakah doa dari anak yang syaleh, sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat? Semua itu akan terus mengalir sebagai cerita indah kita di akhirat. Kita terkadang lupa bahwa dunia hanyalah ujian sementara. Ada yang diuji dengan kesedihan, ada pula yang diuji dengan kebahagiaan. Keduanya sama-sama ujian, hanya berbeda bentuknya. Orang yang diuji dengan kesempitan, bila ia bersabar, maka derajatnya ditinggikan. Sedangkan orang yang diuji dengan kelapangan, bila ia bersyukur dan tidak lalai, maka hatinya semakin bersinar. Allah tidak menilai siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya. Yang Allah lihat adalah siapa yang paling ikhlas hatinya dan paling baik amalnya. Maka jangan pernah merasa rendah bila hidupmu sederhana. Kesederhanaan bisa jadi jalan lapang menuju surga bila diisi dengan doa, ibadah, dan cinta kepada Allah. Dunia memang penuh dengan hiruk-pikuk, persaingan, dan kesibukan. Tapi di balik itu semua, Allah selalu menyediakan ruang hening bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya. Ruang itu ada dalam doa, dalam zikir, dalam air mata yang jatuh di sepertiga malam. Betapa banyak orang yang berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa dunia akan berhenti menemaninya di liang lahat. Sedangkan amal syalih, sekecil apapun, akan setia mendampingi sampai hari kebangkitan.
Ada orang yang sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal ketenangan sejati hanya bisa ditemukan saat hati terhubung dengan Allah. Tanpa Allah, hati akan terus gelisah, meski semua yang diinginkan dunia sudah digenggam. Hidup ini sebenarnya sederhana, mengingat Allah ketika lapang, mendekat kepadanya ketika sempit, dan menjadikan setiap detik sebagai ibadah. Tapi seringkali kita sendiri yang membuatnya rumit dengan nafsu dan ambisi. Padahal, Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk selalu berusaha, bersabar, dan kembali kepadanya setiap kali kita tergelincir. Ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda perhatian. Sama seperti seorang guru yang memberi soal sulit kepada murid yang dipercaya mampu, begitu pula Allah menguji hamba yang dicintainya. Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru putus asa. Katakan dalam hati, mungkin Allah sedang menuliskan kisah indahku yang belum selesai. Aku hanya perlu bersabar dan percaya kepadanya. Dan ingatlah, setiap sabar, setiap doa, setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang tulus. Pernahkah kita merenung, mengapa Allah mengatur hidup ini penuh dengan liku-liku? Kadang kita diberi senyum, kadang kita diberi tangis. Semua itu agar kita sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang menikmati dunia, tapi tentang belajar mendekat kepada Allah. Kalau hidup selalu bahagia, mungkin kita akan lupa berdoa. Kalau hidup selalu mudah, mungkin kita akan sombong. Tapi dengan adanya ujian, kita diingatkan untuk kembali menunduk, sujud, dan menyebut namanya. Maka jangan anggap cobaan sebagai akhir, tapi lihatlah ia sebagai jalan awal menuju kedewasaan iman. Karena iman yang sejati lahir dari luka yang kita pasrahkan kepada Allah. Dunia ini bagaikan sekolah, dan setiap ujian adalah soal yang harus kita jawab dengan sabar dan syukur. Jika kita lulus, Allah berikan kita hadiah, bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Namun bila kita gagal, jangan takut. Allah adalah guru yang penuh kasih. Dia selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan tak terhitung untuk memperbaiki diri, selama kita mau kembali kepadanya. Itulah mengapa kita harus berhati-hati dengan waktu. Sebab waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Setiap hari yang kita sia-siakan akan kita rindukan saat berada di hadapan Allah kelak. Kita tidak tahu kapan halaman terakhir hidup kita ditutup. Bisa saja besok, bisa saja malam ini, atau bahkan sebentar lagi. Karena itu, jangan menunda kebaikan, jangan menunda taubat. Banyak orang yang menunggu kaya dulu baru bersedekah, menunggu tua dulu baru beribadah, menunggu sempat dulu baru membaca Al-Quran. Padahal, belum tentu umur memberi kesempatan itu. Justru yang kecil dan sederhana, bila dilakukan dengan ikhlas, akan bernilai besar. Satu ayat yang dibaca, satu sujud yang khusyuk, satu rupiah yang disedekahkan, semua bisa menjadi penyelamat di akhirat. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, melihat kehidupan mereka lebih indah, lebih lapang. Padahal, kita tidak pernah tahu cerita apa yang mereka sembunyikan, dan ujian apa yang mereka jalani. Yang penting bukanlah seberapa indah dunia yang kita miliki, tetapi seberapa dekat hati kita dengan Allah. Karena hanya kedekatan kepadanya yang bisa memberi ketenangan sejati. Hati yang selalu ingat Allah akan merasa cukup meski dunia serba kekurangan. Sebaliknya, hati yang jauh dari Allah akan merasa kosong meski dunia sudah di genggaman. Maka jangan tertipu oleh dunia. Ia hanyalah bayangan, ilusi yang sebentar lagi akan sirna. Yang abadi hanyalah amal kita, doa kita, dan cinta kita kepada Allah. Hidup di dunia adalah kesempatan. Kesempatan menulis cerita indah yang kelak akan kita baca sendiri di hadapan Allah. Kita bebas memilih tinta apa yang kita gunakan. Apakah tinta sabar dan syukur, atau tinta kelalaian dan dosa? Maka jangan biarkan pena kehidupan kita menulis sia-sia. Gunakan ia untuk mencatat kebaikan, meski sederhana. Karena Allah mencintai kebaikan yang konsisten, meski kecil. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini sebenarnya adalah catatan. Malaikat tidak pernah lelah menulis,
dan setiap bisikan hati pun tercatat meski tak pernah terucap. Bayangkan, suatu hari semua itu akan diperdengarkan kembali di hadapan kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saat itu, betapa berharganya satu kebaikan kecil yang mungkin pernah kita remehkan. Mungkin suatu kali kita menolong orang dengan senyuman. Mungkin kita pernah menahan diri dari amarah. Mungkin kita pernah menutup aib saudara. Semua itu akan menjadi cahaya yang menerangi kita di akhirat. Namun, jangan pula lupa bahwa keburukan kecil pun akan kembali pada kita. Satu kata menyakitkan, satu bisikan iri, satu perbuatan lalai bisa menjadi beban bila tidak segera kita taubati. Maka betapa pentingnya menjaga hati, menjaga lisan, menjaga langkah. Karena hidup bukan hanya soal apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang tersembunyi dalam niat. Dunia terkadang membutakan kita dengan keindahannya. Ia menawarkan kesenangan sesaat, tapi sering melalaikan dari kebahagiaan abadi. Kita harus ingat bahwa dunia ini tidak salah untuk dikejar, asalkan ia tidak membuat kita lupa. Allah tidak melarang kita menikmati dunia, tapi Dia mengingatkan agar jangan sampai dunia menguasai hati kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kita sebagai khalifah di dalamnya. Artinya, dunia ini amanah, bukan tujuan. Maka tugas kita adalah menjaga amanah itu. Menggunakan harta, jabatan, dan waktu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menolong sesama dan mengingat Allah. Setiap kali kita memberi, sebenarnya kita sedang menabung untuk akhirat. Setiap kali kita bersabar, kita sedang menaikkan derajat. Dan setiap kali kita bersyukur, kita sedang memperkuat ikatan cinta dengan Allah. Hidup ini memang penuh cobaan, tapi jangan lupa bahwa setiap cobaan juga penuh janji. Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Maka saat kita merasa hidup begitu sempit, ingatlah janji itu. Bahwa setiap tangisan akan diganti senyuman, setiap luka akan diganti penyembuhan, dan setiap kesabaran akan diganti dengan pahala yang tak terhitung. Jangan pernah mengira doa kita tidak didengar. Allah mendengar semuanya. Hanya saja, Dia memilih waktu terbaik untuk mengabulkan. Kadang bukan sekarang, kadang bukan di dunia, tapi selalu lebih indah dari yang kita harapkan. Karena itu, teruslah menulis cerita indah meski dalam keadaan sulit. Teruslah berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Teruslah bersabar meski hati ingin menyerah. Karena semua itu akan dibalas, entah di dunia atau di akhirat. Dan ketika nanti semua amal kita dibacakan, semoga kita tersenyum bahagia. Karena kita tahu, meski hidup penuh ujian, kita telah menulis kisah indah dengan tinta sabar, syukur, dan doa. Pernahkah kita berpikir, mengapa Allah menciptakan hidup dengan dua wajah, senang dan sedih, sehat dan sakit, lapang dan sempit? Semua itu agar kita belajar bahwa dunia bukan tujuan, melainkan jalan. Jika hidup hanya berisi kebahagiaan, kita mungkin lupa. Jika hidup hanya berisi kesedihan, kita mungkin putus asa. Maka Allah mencampurnya agar hati kita selalu seimbang. Tunduk dalam syukur, kuat dalam sabar. Dunia ini ibarat cermin. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita temukan. Jika kita menanam keburukan, maka keburukan pula yang akan menjemput. Namun indahnya kasih sayang Allah, Dia masih membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar bila disertai penyesalan dan keikhlasan untuk berubah. Maka jangan biarkan hidup kita berakhir dengan penyesalan. Jangan sampai kita menutup mata dengan hati yang kosong. Gunakan kesempatan di dunia ini untuk kembali mengisi hati dengan cahaya iman. Betapa banyak orang yang terlena dengan dunia, hingga lupa bahwa kematian selalu mengintai. Padahal, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang sebenarnya. Kematian bukan musuh, tapi jembatan. Ia adalah pintu menuju kampung halaman sejati. Surga bagi mereka yang sabar dan syukur, neraka bagi mereka yang lalai dan ingkar. Maka jangan takut mati, tapi takutlah bila mati dalam keadaan jauh dari Allah. Karena setiap nafas yang kita hirup adalah kesempatan terakhir yang bisa berubah menjadi doa atau dosa.
Dunia memang sering membuat kita sibuk. Tapi jangan biarkan kesibukan itu mencuri waktu kita untuk sholat, untuk berzikir, untuk sekadar menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, bimbing aku." Sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dia tahu apa yang kita sembunyikan, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Maka mengapa kita harus mencari tempat lain untuk menenangkan hati, bila Allah adalah pemilik ketenangan itu sendiri? Setiap kali hati gelisah, sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Dia ingin kita kembali menyebut namanya, kembali merunduk dalam doa, kembali sujud dalam kesadaran bahwa kita hanyalah hamba. Jangan biarkan dunia merampas kita dari Allah. Dunia hanya sementara, tapi Allah kekal selamanya. Dunia hanya memberi janji, tapi Allah memberi kepastian. Maka tulislah hidupmu dengan sederhana, bangun dengan doa, jalani hari dengan syukur, hadapi ujian dengan sabar, dan tidurlah dengan istighfar. Sederhana, tapi itulah kisah indah menuju akhirat. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak harta atau jabatan yang kita miliki yang akan dibacakan, tapi seberapa ikhlas kita menjalani hidup ini sebagai hamba Allah. Dan kelak, semoga ketika lembaran hidup kita ditutup, malaikat membacakannya dengan penuh cahaya. Kita tersenyum lega karena tahu bahwa dunia hanyalah kesempatan singkat, tapi kita telah mengisinya dengan kisah menuju surga. Hidup pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak kita mampu menulis kisah dengan tinta emas di hadapan manusia, melainkan seberapa dalam kita bisa menorehkan kebaikan di lembaran catatan Allah. Takdir sudah ditentukan, iya, tetapi perjalanan kita adalah pilihan yang terus ditimbang. Dunia ini ibarat sebuah panggung di mana setiap insan mendapat peran. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang penuh warna, ada pula yang penuh luka. Namun semua itu tak ada yang sia-sia jika kita sadar bahwa ujung jalan hanyalah kembali kepadanya. Banyak orang bertanya, kalau sudah ditentukan, mengapa aku harus berusaha? Padahal, usaha itulah bagian dari takdir. Allah menuliskan takdir bukan untuk membelenggu, melainkan untuk memberi jalan agar kita tetap yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang-Nya. Maka jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Jangan pernah menutup hati untuk mendengar bisikan lembut nurani yang mengajak pada kebenaran. Hidup memang singkat, namun cukuplah untuk kita jadikan bekal menuju keabadian. Sebab yang sebentar inilah yang menentukan nasib kita selamanya. Bukankah indah jika kelak ketika dunia berakhir, kita bisa menutup mata dengan tenang, tersenyum dalam pelukan takdir, dan menyambut janji Allah dengan hati yang lapang? Jika hati merasa rapuh, biarkan ia bersandar pada doa. Jika langkah terasa berat, biarkan ia beriring dengan sabar. Jika dunia terasa sempit, biarkan ia dilapangkan oleh syukur. Kita tidak diminta untuk sempurna, hanya diminta untuk ikhlas menjalani. Kita tidak diwajibkan mengetahui apa yang akan terjadi, hanya diminta percaya pada Yang Maha Mengetahui. Segala lelah yang kita rasakan di dunia, jika ditujukan kepada Allah, akan berubah menjadi indah. Sebab tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada air mata yang jatuh, kecuali Allah mengetahuinya. Maka, mari kita pulang kepada kesadaran. Hidup adalah amanah. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah perjalanan singkat menuju pulang. Jika hati masih bertanya, untuk apa aku hidup? Jawabannya sederhana. Untuk mengenal Allah, untuk mencintainya, dan untuk kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Biarlah dunia berputar dengan segala hiruk-pikuknya. Kita tetap berjalan dalam tenang, sebab kita tahu, arah kita hanyalah menuju Allah. Semoga setiap langkah kecil yang kita jalani menjadi cahaya. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi pelajaran. Dan semoga setiap pertemuan dalam hidup ini menjadi saksi kebaikan. Karena pada akhirnya bukan panjangnya hidup yang menjadi ukuran, melainkan seberapa bermakna ia dijalani. Maka, mari kita tutup perenungan ini dengan hati yang lapang. Dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan, dan Allah adalah pelabuhan. Semoga kita semua sampai dengan selamat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki jejak renungan ini,
mari kita tundukkan hati, merendahkan diri, dan mengangkat doa setulus jiwa. Karena doa adalah jembatan kita menuju langit, bisikan kita yang didengar langsung oleh Sang Pencipta. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, melepaskan segala keluh kesah, dan membiarkan hati berlabuh hanya kepada Allah yang Maha Mendengar. Mari kita satukan suara, kita satukan harapan, kita satukan rindu pada rahmat-Nya. Semoga doa ini menjadi cahaya yang menenangkan langkah, peneduh dalam kesendirian, dan penguat dalam setiap ujian. Dengan hati yang penuh harap, mari bersama-sama kita panjatkan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam-Mu kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami, kelemahan kami, dan segala kebutuhan kami. Jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai jalan untuk mendekat kepadamu, bukan sekadar menjalani waktu tanpa makna. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi takdir-Mu. Berilah kami keikhlasan menerima setiap ujian, dan tunjukkanlah kepada kami hikmah di balik setiap kejadian. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami ringan dijalani, doa kami Engkau kabulkan, dan dosa-dosa kami Engkau ampuni. Ya Allah, jika hati kami mulai lalai, ingatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu. Jika langkah kami mulai jauh, tariklah kami kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, dan kelak pertemukan kami bersama Rasulullah di surga-Mu, yang penuh dengan ridha dan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sahabat semua, yang telah setia mendengarkan hingga akhir. Kehadiran-Mu dalam perjalanan renungan ini sungguh berarti, karena bersama-sama kita belajar untuk memahami makna hidup dengan hati yang lebih lapang. Semoga apa yang kita dengar dan renungkan hari ini menjadi amal kebaikan yang Allah terima, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian dan harapan. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan hatimu yang mau bersama-sama merenung dan mencari makna hidup dalam cahaya Islam. Insya Allah setiap detik yang kita gunakan untuk mendekat kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.